Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Tersenyum kepadaku, ku rasakan getaran yang kau tujukan padaku. Ku balas senyummu, kau pun malu, dan kita saling tersipu. Aku tahu kamu mau, kamu ingin berkenalan denganku. Bilang saja kamu suka, aku pun suka kepadamu. Oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Tapi ternyata pacarmu melihatnya. Bagaimana kalau kita bertemu di lain waktu? Oh, katakan padaku kau setuju, dan kita saling jatuh cinta. Aku tahu kamu mau, kamu ingin berkenalan denganku. Bilang saja kamu suka, aku pun suka kepadamu. Aku tahu kau suka kepadaku. Dari awal bertemu ku telah jatuh cinta. Bilang saja kalau kau mau, ini kamu dan aku. Aku tahu kamu mau, kamu ingin berkenalan denganku. Bilang saja kamu suka, aku pun suka kepadamu. Aku tahu kamu mau, kamu ingin berkenalan denganku. Bilang saja kamu suka, aku pun suka kepadamu. Kepadamu, oh, kepadamu. Sekilas Corona. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju virus corona? 14 hari merupakan waktu yang sangat penting dan harus diikuti dengan tindakan kepatuhan. 14 hari mampu menghindari penyebaran virus corona dan menyelamatkan ribuan orang. Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksi dengan virus corona, maka seseorang harus menunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang tersebut dinyatakan aman. Libur 14 hari yang diterapkan mampu memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah selama 14 hari. Akan tetapi, jika tidak patuh dan disiplin untuk tinggal di rumah, maka ini akan tidak efektif. Contohnya, seorang anak yang libur sekolah selama 14 hari, maka akan masuk ke sekolah pada hari ke-15. Lalu, anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur bukan dengan berdiam diri di rumah, tetapi berlibur untuk jalan-jalan, mengunjungi keramaian, ke mal, dan tempat wisata. Seandainya jalan-jalan pada hari ke-10 dan tertular virus corona di tempat yang dikunjungi pada hari ke-14 atau ke-15, saat masuk sekolah, belum ada tanda-tanda sakit. Tetapi sang anak sudah membawa virus corona di tubuhnya dan berpotensi untuk menularkannya ke orang lain. Olehnya itu, 14 hari libur sekolah tidak ada gunanya karena penularan terjadi juga di sekolah dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu, semua orang harus bekerja sama dan patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari, kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari berguna untuk saling memantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala menderita serangan virus corona, bisa segera ditangani dan penularannya bisa berhenti di orang tersebut karena tidak ada kontak dengan orang lain dalam 14 hari. Mari mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain.
Waktunya kentongan. Gejala utama dari COVID-19 atau virus corona adalah demam. Tapi jangan panik, tidak semua demam berujung pada COVID-19 atau virus corona. Gejala-gejala utamanya adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Nah, jika Anda merasakan gejala-gejala tersebut untuk kelompok lansia dan orang dengan masalah kesehatan menaun, diabetes, dan penyakit baru beresiko mengalami sakit yang serius. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahatlah yang cukup di rumah dan cukup minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan, gunakan masker. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. RRI, Radio Tanggap Bencana. Radio Republic of Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik, masih bersama dengan saya Fitriani Rahman yang menemani di kesempatan siang hari ini dan masih seputar informasi percepatan penanganan COVID-19. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan juru bicara percepatan penanganan COVID-19 di Kota Makassar, kali ini kita akan berkomunikasi langsung dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk Kabupaten Goa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar Radio RRI. Iya, tetap segar dan semangat ya Pak Arifudin Seni ya. Alhamdulillah. Oke, ini kan PSBB sudah hari keberapa ya ini Goa ya? Sejak tanggal 4, 6, 5, 6, 7 hari ketiga ya, hari keempat. Iya, karena kan kemarin sebenarnya kita menunggu karena informasi awalnya PSBB itu akan terselenggara di tanggal 29 kemarin ya, April ya. Ternyata mundur ke 4 Mei. Tanggal 4. Iya. 4 Mei. Ya. Baik, tapi ini kan menjadi fenomenal ya, cukup bombardir nih PSBB yang dilakukan oleh Goa. Karena pas masuk pada hari pertama nih banyak sekali yang kemudian mengeluhkan karena akses jalan, hampir semua akses jalan antar daerah itu tertutup. Ya, sesungguhnya bagaimana sih sebenarnya style dari PSBB yang didesain oleh Kabupaten Goa supaya masyarakat kita juga tahu ini. Silakan Kak. Kan begini, sejak awal ini sebelum tanggal 29 kami sudah lakukan sosialisasi bahwa kami akan memberlakukan PSBB pada tanggal 29. Yeah. Nah, kemudian kita tunda kemudian tanggal 4. Nah, di rentang waktu tanggal 4 itu kita kembali akan lakukan sosialisasi di media sosial, media cetak apa dan sebagainya bahwa kita akan PSBB tanggal 4. Artinya masyarakat ini mestinya sudah siap-siap bahwa akan diberlakukan PSBB di Goa. Kami juga sudah jelaskan ke publik bahwa PSBB itu seperti ini. Dan saya kira pikiran kita di pemerintah Kabupaten Goa itu masyarakat yang ada di Goa maupun di luar yang akan melintasi Goa akan paham kondisi itu. Sehingga pada tanggal 4 kemarin ada daya kejut yang kita berikan di mana kita memang menutup akses untuk daerah-daerah luar untuk lewat di Goa. Tetapi bukan berarti menutup untuk total. Tetap ada yang lewat, tetapi tentu kan ditanya apa keperluan mereka, mau kemana. Kalau dia orang Goa mau keluar ke Makassar misalnya, kalau tidak penting disuruh kembali. Kalau ada orang dari Makassar masuk ke Goa, ber-KTP Goa akan tetap masuk. Tetapi bukan berarti bahwa ada penguncian, tidak. Tetap ada kebijakan di lapangan. Seperti berarti itu. Ada memang checkpoint yang dibangun ya? Ada titik posko yang ada di kita itu ada 13 titik di hampir semua perbatasan di Goa. Ya. Iya, karena kan kemarin di pas hari pertama terjadi penumpukan ya di satu ruas jalan yang khususnya di Jembatan Kembar itu ya. Jembatan Kembar termasuk perbatasan Sultan Alauddin dengan Sultan Hasanuddin, termasuk perbatasan Sertas dengan Tun Abdul Razak, ada penumpukan memang. Iya. Nah, penumpukan itu sebenarnya untuk membuat image di masyarakat bahwa tidak usah keluar.
Karena kalau kita keluar kita akan mengalami kemacetan total. Lebih bagus tinggal di rumah, seperti itu yang kita inginkan. Oh, jadi Sehingga shocking pada hari time-nya itu ya, kedua- shocking time-nya Ya, itu ya. ada shock terapi begitu. Sehingga pada hari kedua dan ketiga sudah sangat berkurang sekali orang keluar. Ya, karena sudah terlanjur ditutup bahasanya Sudah terlanjur ya. ditutup. Image mereka itu tidak usah keluar, ditutup, ini jalan lagi. Seperti itu. Iya. Ini kan ada juga netizen yang kemudian mengeluhkan ya bahwa dengan ditutupnya jalur poros provinsi ya, yang Iya. Alauddin Hasanuddin lah itu ya kali ya. Iya. Itu karena ada juga yang sempat mengeluh. Nih saya sebenarnya bawa barang dagangan dari Kabupaten Baru mau ke Takalar, tapi terbentur harus balik lagi karena padahal itu adalah barang yang tidak boleh nginap misalnya. Nah ini juga masuk di redaksi kita ya keluhannya. Soal PSBB ini pasti banyak yang mengeluh. Ya. Soal PSBB ini banyak mengeluh. Saya kira hampir semua orang ini mengeluh soal PSBB. Maksudnya tidak seperti biasanya, tidak seperti biasanya. Tapi kan harus dipahami bahwa ini jalan satu-satunya untuk memutuskan mata rantai ini COVID-19. Terkait dengan beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di posko, saya kira juga tidak seperti itu, Mbak. Karena tidak sampai sefatal itu sebenarnya ya. Tidak, karena saya ada di lapangan, saya turun ke lapangan. Artinya orang-orang yang punya kepentingan yang sangat penting akan tetap lolos, apalagi untuk kebutuhan pokok. Gitu. Iya, yang bisa lewat itu misalnya kebutuhan pokok. Apalagi yang untuk masyarakat umum, para medis, mereka bisa lolos. Mungkin ada beberapa petugas yang kita juga paham karena baru 1-2 hari ini. Ada petugas yang kemudian masih ekstrim apalagi agak ekstrim, itu bisa dipahami sedikit ini, Mbak. Iya, dia juga lagi adaptasi. Iya, sesungguhnya niat mereka baik, Mbak. Iya, jadi pada dasarnya kalau jalan poros provinsi itu terbuka ya sebenarnya ya, cuma ada checkpoint yang harus dilewati. Iya, jalan poros provinsi itu ada kan di Goa kan ada jalan provinsi, ada jalan pemerintah pusat, ada jalan kabupaten. Kalau jalan provinsi itu tetap memang ada posko, tetapi dilakukan pemeriksaan ketat. Oh, tetap ada pemeriksaan. Tetap ada pemeriksaan ketat, iya. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok saya kira enggak lah, mereka pasti lolos. Oke, jadi sebenarnya aman ya. Jadi aman, Mbak. Atau mungkin karena pas hari pertama ya, yang pas shocking time itu, jadi orang langsung kaget begitu. Hampir semua orang kaget, hampir semua orang kaget. Kenapa? Karena penumpukan begitu banyak, sangat panjang sekali. Artinya kalau kita kemarin waktu kita turun ke lapangan pada hari pertama, itu penumpukan itu di perbatasan Goa itu hampir mencapai itu melewati Unismo. Saya sampai berpikir jangan sampai rubuh itu jembatan kembar ya. Belum jembatan kembar lagi sampai stadion Kaligua. Iya. Tetapi itu kan membuat banyak mereka kembali ke rumah. Nggak usah, kita kembali aja ke rumah. Karena kan banyak orang keluar tidak terlalu penting amat. Maksudnya ada tempat belanja dekat rumahnya, tapi dia lebih cenderung pergi ke pasar misalnya. Kan seperti itu. Yang harganya juga tidak jauh beda. Ada yang pergi ke keluarganya yang kemudian tidak terlalu penting, hanya sekedar untuk bersapa-sapa. Mestinya dia kembali begitu. Iya, Mbak, gitu. Iya, jadi sebenarnya tidak ada niatan menghalangi ya aktivitas, tetapi lebih ke pembatasan itu tadi, bahwa aktivitas itu ada yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau misalnya juga ada yang keluar rumah karena aktivitas penting seperti biasanya ya, pemberlakuan PSBB masih mengizinkan seperti itu ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini kan memang apalagi kan ini kami juga dengar ketatnya pemberlakuan jam malam juga di Kabupaten Goa ya. Oh iya, betul. Sampai yang duduk-duduk berkerumun, ya sampai harus ketemu di Polres ya. Ya betul, Mbak, betul. Itu juga harus dilakukan oleh pihak keamanan, dalam hal ini Polres dan TNI. Kenapa? Karena ini kan anak-anak muda ini saya juga tidak tahu cara berpikir mereka. Kita sudah berikan sosialisasi untuk tidak berkumpul. Kalaupun mereka bertemu misalnya dengan teman-temannya jaga jarak. Tapi ini kan seperti biasa, seperti tidak ada kejadian apa-apa. Iya.
Tidak ada Sehingga- rasa ya. Iya, sehingga kemudian mereka harus diambil, diingatkan, diterapi kembali oleh pihak kepolisian untuk tidak lagi melakukan hal seperti itu. Iya, di rapid test juga katanya ya, langsung di rapid Iya, ya. iya. Iya. Jadi ini juga sangat penting. Jadi untuk masyarakat Goa jadi berpikir ini kan ya di antara kami juga yang di kantor ini juga ada dari Kabupaten Goa. Betul. Termasuk meja itu dikecualikan untuk gitu. Untuk Iya. bisa akses ya. Karena sempat Iya. kemarin juga ketemu macet, hampir tidak sampai ke kantor. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rifudin Zaini. Ini tentunya informasi Makasih yang banyak. menarik untuk masyarakat kita, terkhususnya untuk Kabupaten Goa ya, untuk bisa lebih ya sudahlah di rumah saja, ndak usah keluar kemana-mana supaya lebih Betul, aman. betul. Jadi kita nanti bisa Lebaran dengan senang hati ya, karena tidak ada lagi Betul, COVID Mbak. misalnya ya. Betul Mbak Fitri, betul. Oke, terima kasih Pak Rifudin Zaini. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa tentunya informasi tadi, dan juga untuk warga Kota Makassar yang akan ke Kabupaten Goa juga sudah bisa mengetahui lebih jauh ya bahwa ada beberapa hal yang tentunya mendapatkan akses yang sangat ketat ya tentu. Baik, kita rupanya sudah sampai di penghujung pendengar, tentunya semuanya informasi penanganan percepatan COVID-19 ini juga sudah memberikan kita gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh Kota Makassar ketika persiapan untuk memasuki PSBB tahap kedua, dan insya Allah akan dimulai besok. Jadi kembali lagi kepada masyarakat kita untuk tetap di rumah saja, melaksanakan belajar di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Begitupun juga yang ada di Goa, dan saya juga mendengar bahwa Kabupaten Maros juga sudah melakukan persiapan untuk melakukan PSBB. Baik, saya Fitriani Rahman pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.